Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Teo Amorte di Sherda, sharing-sharing yang insya Allah berfaedah. Seperti biasa kali ini kita ketemu lagi dengan Pak Edi. Nah, ciri khasnya itu biasanya apa Pak Edi? Ya, senyum membawa berkah. Senyum sumringah membawa berkah. Jadi teman-teman, ketika Pak Edi udah stay tune nih, nah, pasti yang utama adalah senyum Pak Edi ya, karena senyum membawa berkah. Semua diawali senyuman pasti membawa berkah Pak Edi ya. Ya teman-teman, kali ini saya belum tahu nih apa yang mau diceritakan, apa yang mau di-sharingkan oleh Pak Edi. Tentunya pengalaman Pak Edi ketika membantu mengobati siapapun lah ya yang punya atau diganggu atau enggak ada sebuah unsur lain di dalam tubuhnya. Nah Pak Edi, sebelum cerita nih bolehlah Pak Edi sapa-sapa teman-teman yang ada di sana. Say hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe dulu ya. Ya, mohon dukungannya lah, subscribe yang sebanyak-banyaknya ya. Like and share. Pak Edi udah bisa iklan nih teman-teman. Oke, Pak Edi mau cerita apa hari ini? Untuk sekarang kita berbagi pengalaman ya, yaitu tentang kemasukan setan kuburan. Waduh. Kemasukan setan kuburan Mas. Ini apa? Kemasukan setan kuburan, Iya. Kemasukan duit di rekening mah. Iya. Alhamdulillah ya Pak Edi. Ya, kalau kemasukan duit rekening sih nggak masalah ya. Ini kemasukan setan kuburan, aneh-aneh aja sekarang. Nah itu awal ceritanya gimana Pak Edi? Ya, awal ceritanya ini teman pagi-pagi, saya juga nggak ngerti juga ya. Pagi-pagi ini salah satu temannya kita kasih tahu gitu loh. Mas, tolong si A gitu. inisial D-nya ini, itu si D itu ini nggak beres tuh, dia bilang gitu. Saya kan belum ketemu tatap muka atau gimana, belum. Nah, karena kemarin dia habis kemasukan, dia bilang begitu Mas. Habis layat, gotong mayatnya itu, nah kerandanya jatuh itu, mayatnya jatuh dari keranda. Iya yang gotong itu. Dia gotong sama temennya, kan gotong berempat. Nah di saat memasuki kuburan itu, Gelundung. mayatnya itu jatuh, karena kesandung atau gimana, kan miring jatuh kan, Jatuh dari keranda. keranda keluar mayatnya. Kayak sinetron ya. terus Nah udah akhirnya dibawa lagi, dimasukkan ke kuburan. Malamnya lah, sore itu kan, sore malamnya tuh masukkan dia Mas. Oh gitu. Kemasukan si D-nya ini kemasukan Malamnya. ya, karena siangnya habis melayat ya. Melayat, ikut ke kuburan. mengkuburan lagi, menguburkan. Tuh mayatnya itu jatuh dari keranda. Ikut ngegotong juga. Ya, gotong-gotong ya. Ternyata gelundung. Kesandung saya satu, mungkin miring atau gimana. Mayatnya keluar dari keranda itu. Oh gitu. Jatuh. Tapi itu posisi udah di jalan atau udah di? Jatuh saat mau masukin. Belum nyampe itu. Ya udah mau Udah masuk. mau nyampe. Mungkin di pintu gerbang Ya. gitu ya. Karena kesandung atau gimana gitu lah ya. Ya Allah. Ternyata Terus? malamnya itu si D-nya itu kesurupan, masukan Oh malamnya. Setelah pulang dari melayat itu. pulang di rumah. Malamnya kesurupan, ditangani sama salah satu orang yang ngerti lah ya. Ya oke lah di sana. Ya. Tapi belum ID bukan? Enggak, sebelum saya itu. Oh Di sana ya, di rumahnya dia udah ditangani oleh orang yang ngerti. Ternyata memang ya telanya belum keluar, dalam tubuhnya dia belum keluar. Oh jadi dianggapnya udah keluar, selesai gitu. Ternyata belum. Nah, besok paginya dia berangkat kerja kan. Berangkat kerja, belum datangnya ini, saya udah dikasih kabar dulu sama teman saya inisial I gitu ya kan. Pak tolong itu si D itu kemasukan tadi malam itu, saya lihat roman-romannya Masih ada. beres tuh, masih ada itu, masih ngikutin, dia bilang begitu. Ternyata udah Benar, masih ngikutin. dilihat mukanya, begitu dia ada inisial D itu datang, saya lihat, wah iya memang awalnya udah beda gitu deh. Tatapan mukanya, romannya itu udah beda. Pasti penolakan lagi. Beda. Yang tadinya ceria menatap kita nggak sewajarnya ya, kayak orang, Udah ada tanda-tanda nih kayaknya mengusir kayak gue orang gitu. apa istilahnya apa ya, nggak ada cerianya, nggak sama sekali nggak ada. Karena udah dimasukin dari hawa itu ya kan. Udah
Santai dulu, dia duduk ini, terus baru saya pegang tangan. Oh, pegang. Baru. Nah, pada saat pegang itu, sebelum kita lanjut, tadi kayaknya saya sedikit ngelihat videonya Pak Edi ya. Kita punya videonya, coba lihat. Jadi teman-teman, temannya Pak Edi ini tadi ya, gara-gara kesandung, kemudian pada saat membawa mayat kuburan kesandung, akhirnya mayatnya itu jatuh. Nah, wallahu alam ya, itu karena kesandungnya itu bener-bener kesandung atau kesandung sesuatu ya, kita nggak tahu ya Pak Edi ya, namanya juga macam-macam ya Pak Edi. Nah teman-teman, kita bisa lihat nih ya. Nah ini ya Pak Edi videonya ya. Nah Pak Edi itu, jadi pada saat Pak Edi ini yang kita bisa lihat, teman-teman kita bisa lihat videonya. Nah itu tuh posisi si D ini udah nggak sadar atau gimana? Nah, begitu datang dia sebenarnya udah ngambang Mas. Udah ngambang. Iya, udah dalam segi secara normalnya dia udah ngambang. Antara normal kayak tidur ya? Udah ke bawah. Kita kalau bisa lihat di videonya itu kayak dia tidur pingsan, gimana? Ya istilahnya udah nggak ini lah, nggak sadar ya itu di saat itu. Waktu dia datangnya sih udah setengahnya udah nggak ini. Udah hawanya udah beda. Dia kayaknya lemes gitu ya kalau dilihat. Hawanya udah beda. Kayak orang pingsan ya. Begitu dipegang bener langsung reaksi. Nah itu ngapain tuh Pak Edi sempet diem? Ya? Pak Edi sempet diem di gambar itu ngapain? Nah teman-teman, ini video ketika Pak Edi ya mau ngobatin salah satu temennya yang lagi kemasukan tadi Pak Edi. Kita bisa lihat nih. Nah entah apa yang dilakukan Pak Edi pokoknya. Nah pada saat itu Pak Edi ngapain sih Pak Edi? Baca doa ya? Ya kita baca doa perlindungan Allah biar sesuatunya itu tetap selesaikan ya kan, atas bantuan Allah. Nah ya kita sedikit ada komunikasi aja sama yang itu ya, komunikasi lah istilahnya. Udahlah ngapain sih, udah keluar aja atau gimana. Tapi komunikasinya nggak ini ya, kita komunikasi secara batin aja. Kalau saya dapat ya udahlah. Nah yang pas begitu tuh ya kalau memang ada salah ini anak ini ya udah dimaafin ya. Ini saya minta kamu udah jangan terlalu lama di sini, udah keluar. Nah ini kalau kita lihat itu tidak ada ya, apa emang pintunya di situ? Ya ini memang ada celah juga sih. Nah itu ngapain tadi? Ya? Itu ngapain tadi? Ya karena ya mungkin dia nyandung atau gimana ya, nyandung atau istilahnya nggak terima. Kalau kita lihat kan kayak ngambil sesuatu terus dibuang gitu. Ya itu kita ambil itu unsurnya ya. Dan kita ya, teman-teman kita sambil lihat ya, karena nih. Mungkin dia itu ini sedikit video yang sempat keambil ya Pak Edi. Ya ada salah satu nggak terima mungkin kakinya dia. Nah itu tangannya begitu. Ya itu kan kita untuk ngeluarin, kita ngambil energi positifnya dia untuk kita. Ini tadi tangan si B-nya pergerakan dari unsur itu tadi. Oh jadi ketika dia mau keluar itu mungkin yang mulet lah apalah ya, gitu ya. Itu ada ambil energi. Sedikit ada penolakan lah. Sedikit ada penolakan yang ada di unsur yang ada di tubuh si D itu tadi. Gitu. Nah itu kalau saya lihat lumayan berat kayak olahraga bener ya Pak Edi? Iya, capek lah Mas. Iya. Durasinya berapa lama itu Pak Edi? Ya. Durasi kayak kita main sinetron ada setengah jam ada lah. Untuk menyelesaikan itu? Iya, ada setengah jam. Nah itu kalau tadi dilihat di videonya itu ya, kayaknya yang kesurupan tadi, unsur yang masuk ke situ itu kayaknya orangnya anteng-anteng aja ya. Ya itu kan kalau kita bilang ya lain unsur kan berbagai macam ya. Karakternya beda-beda. Kayaknya kalem gitu ya. Ya. Kalau memang ada yang ganas ya berontak yang lawan juga Mas. Ada cuma sekedar teriak-teriak, sekedar teriak doang. Kalau cuma sekedar reaksi teriak kan nggak masalah. Itu yang tadi di video itu kan Pak Edi sempat komunikasi sama unsur itu ya. Cuman bukan bahasa. Ada suara ya Pak Edi.
Cuman bukan kayak pakai bahasa kita ya, bahasa itu pakai kayak gimana? Bahasa batin lah. Bahasa batin bahwa diri kita yang ngomong. Mengungkap layaknya kita ya istilahnya ya. Apapun yang dilakukan anak ini kalau memang ada salah minta maaf. Dan saya mohon agar keluar dan jangan ganggu anak ini. Sambil di itu ya, tadi ya kayak tangannya ngapain gitu ya. Dan sambil baca doa lah. Iya. Ya kadang-kala kalau memang istilahnya bandar nggak mau ini ya udah kita ya dobrak aja. Paksa ya. Iyalah. Ayo keluar nggak kamu, kalau nggak keluar saya dobrak sampai pintunya jebol. Nah yang tadi itu yang keluarnya sendiri atau ada alasan lagi dia nggak bisa keluar? Alhamdulillah sih setelah itu ini terus dia keluar dia terus keluar terus kasih air. Kita lemain dulu juga. Itu sebelumnya itu kita lemain juga Mas. Iya biasanya gitu ya. Kita lemain dulu, suruh energinya biar ada pemberontakan nggak terlalu kuat. Nah kalau udah kita pelemahan itu baru kita dobrak. Nah itu tadi teman-teman semua ya, tadi itu ada video pada saat awal Pak Edi mau ngebatin CD ya. Nah kalau nggak salah nih ada video lagi nih ya, video part 2 ya, part 2. Boleh kita lihat Pak Edi? Yang mana tuh? Yang kedua tadi kan ada tuh yang yang ini. Nah teman-teman, jadi ternyata ada video kedua lagi. Nah kita bisa lihat teman-teman di situ salah satu temennya kerepotan membantu. Mungkin karena tempatnya sempit ya. Ya karena kurang sopan aja. Karena situasinya keadaan. Ya teman-teman, kita bisa lihat videonya. Nah repot kan pakai rokok segala itu. Nah ini dia posisinya tengkurap atau duduk ya? Duduk ya. Tengkelungkep ya? Ya duduk. Jingkrong gitu ya Pak Eji? Ya. Nah ini sudah, ini masih ada di situ. Masih. Jadi belum di ini ya. Itu ya. Nah itu kenapa tuh? Ya karena ini kita target Mas. Ya keluar ya. Iya. Kita target. Teman-teman kita bisa lihat videonya. Tapi ini termasuk banyak pihaknya, banyak reaksi yang mau reaksi gitu. Ya itu tadi yang seperti tadi saya bilang kayaknya kalem ya gitu. Kalau hal-hal yang lainnya kan banyak reaksi untuk belakangnya ya. Ini dia kalem aja. Tapi sempat bilang nggak dia sih? Ya. Sempat bilang nggak dia sih? Sempat bilang ini dari sana ya. Yang mungkin mengganggu ada hal-hal apa ya. Atau yang tadi kesandung itu? Sananya masa terus kesandung ada. Iya, dapatnya nyandung itu, terus dianya nah jatuh itu. Nah teman-teman, kita bisa sambil melihat. Jadi ketika Pak Edi membantu salah satu temannya, yang ternyata dia itu tempelan salah satu unsur dari hiburan. Jadi teman-teman ketika sedang lawat hiburan itu juga mungkin harus istilahnya jangan sembarangan lah ya Pak Edi. Nah, tempat di situ itu mungkin agak banyak unsur-unsur yang nggak mau diganggu ya Pak Edi. Nah, teman-teman kita bisa lihat kelihatannya cuma kayak orang main-main Pak. Cuma nggak pakai air, nggak pakai apa gitu Pak gitu ya? Ya air doa. Setelah itu baru kita kasih air doa. Air doa kali kalau kita ngasih air doa. Nah ini sudah ya, sudah. Proses ini belum masih belum. Nah teman-teman, itu tadi sedikit video yang sempat diambil ketika bantu si D yang kemarin ke tempelan unsur dari kuburan teman-teman ya. Nah Pak Edi, ketika Edi ngebantu si D ini tadi kan ada videonya ya. Nah kalau saya perhatikan kan nggak ada komunikasi verbal Pak Edi sama si unsur itu ya. Biasanya kan
kalau cerita-cerita itu bilang saya ini. Nah, ini kayaknya nggak ada sama sekali dia. Ya, ini lebih banyak diam ya. Diam. Lebih banyak diam karakternya. Kan kadang-kala kan ya itu semua tergantung dari unsur itu tadi ya Mas, kan beda karakter kan. Kalau memang karakternya dia ganas, dia istilahnya ini ya banyak ocehnya ya macam-macam lah, yang ngomong bahwa kamu jangan ikut campur urusan saya. Ya seperti itu ya, biasanya itu kan. Tapi nggak semuanya unsur mengatakan seperti itu. Ada yang diam tapi ya bandel. Kayak tadi Diam. tuh ya lumayan ulet. Susah. Ada juga yang teriak-teriak menjengkelkan banyak. Ada Nah juga itu yang tadi marah. sempet ini nggak Pak Edi, apa namanya, pada saat mau ngeluarin si unsur tadi kan kalem aja nih si unsurnya itu. Nah Pak Edi kan mungkin ya kalau emang tahu gini-gini nih mungkin lebih gampang ya. Ini karena diem aja, ini gimana? Ya istilahnya ya. Tadi di video pertama dari depan ya kan, bener ya? Video kedua dari belakang. Ya kita kan harus tahu salah juga, harus kita cari titik spotnya, sarang persembunyian di mana. Ya depan belakang ya kita harus cari tahu juga lah Mas. Karena apa? Dari depan belum bisa. Iya. Dari posisi seperti nih. apa bagaimananya harus kita cari tahu. Nah teman-teman itu tadi sedikit video, tapi belum selesai teman-teman. Nah ada video lagi ke Pak Edi? Oh ada. Nah Pak Edi ini coba teman-teman kita cari lagi nih video ketika ini ya Pak Edi, ketika apa? Unsur keluar ya. Nah teman-teman kita bisa yang ini nih. Nah ini ada lagi teman-teman. Nah ini. Nah teman-teman ini ketika si unsur itu udah mau keluar. Jadi tuh lihat itu ekspresinya kok lucu ya Pak. Ada yang ngiru. Bukan dari kuburan bukan. Ya udah maafin kalau dia salah. Kenapa? Dan kita bisa lihat ketika unsur itu mau pergi. Nah ini udah pergi Pak Edi. Oh dari belakang sini ya. Nah ini ya. Ya itu keluar. Oh langsung lemes tuh. Ya keluar. Ada untuk menetralisir. Ini udah ini ya, udah pergi. Si itunya langsung pingsan. Ya. Si itunya langsung pingsan. Nah ini udah benar-benar hilang ya. Belum sadar. Itu bangun deh. Nah ini udah bisa. Udah. Oh dia udah hilang ya. Benar. Nah, ini ngapain tuh? Kok sepertinya ekspresinya itu masih sesuatu yang menegangkan. Itu lagi ngapain tuh Pak Edi? Saya aja kecapean. Kecapean. Ya teman-teman, Pak Edi ternyata ketika membantu temannya itu ya memerlukan stamina ya Pak Edi ya, capean. Butuh energi juga Mas. Tapi ini udah benar-benar nggak ada ya? Masih lemas aja. Rata-rata sih Mas kalau udah keluar pasti dia yang lemas. Iya. Tenaga juga. Karena kan pada saat unsur itu masuk situ tuh dia itu ya badannya hilang sejenak ya Pak Edi ya. Karena kan agaknya dikuasain sama dia kan. Lemas rata-rata lemas. Nah itu benar masih lemas. Nah itu udah mulai sadar ya. Saya jadi penasaran nih sadarnya kayak gimana ya Pak Edi. Ya teman-teman, jadi untuk mengeluarkan sebuah unsur dari raga atau tubuh ya, tubuh manusia itu emang nggak sembarangan orang ya Pak Edi. Bahkan kita pun yang mau mengeluarkan itu perlu bisa komunikasi sama unsur itu. Butuh pengalaman juga sih. Nah pengalaman. Karena nggak ada pengalaman hal ngadepin gini kan dan juga apalagi yang ngamuk-ngamuk
ada malah yang ada malah nanti ke dia iya, juga. itu kan membutuhkan suatu pengalaman juga, mental juga. Kalau yang biasa-biasa tren mungkin ya wajar-wajar aja. Iya, tadi sedikit Pak Edi. Nah tadi itu yang unsur yang masuk tadi dari mana tadi? Dari kuburan. Beneran dari kuburan ya. Tapi nggak tahu ya dia kenapa kok dia ngikut sama si D itu. Nggak gitu. Ya mungkin karena terpaksa agak terusik di saat dia lewat ke Sandung atau di mana. Ya, pasti ini kan ada suatu. Tapi nggak ada statement ada dari. suatu macam kayak bentrokan secara fisik pasti ada. Apakah dia pasti saat dia lewat ke injak atau ke serempet atau gimana? Dia marah. Kalau saya kok menebaknya ke itu tadi Pak Edi yang jatuh. Kalau yang Kesandung terus jatuh, nah mungkin kesandung dia. Kalau kesandungnya mungkin karena ada unsur. Nah, tapi iya, kalau yang meninggal kan sudah meninggal, nggak mungkin dia. Iya maksudnya si unsur yang ikut dia itu, yang dia kesandung unsur itu, nah, unsurnya Ya mungkin di saat dia ya, kita gotong, nggak tahu ya. ada di situ ketabrak apa ketendang, terus dia jatuh atau dia marah juga bisa jadi. Iya itu terus ngikut. Itu juga ya. Nah saya jadi ingat tuh waktu ada di video sebelumnya kan ada juga Pak Edi sedikit sharing bahwa ada sengaja ditaruh. Nah yang waktu ada video sebelumnya itu yang tumbal apa? Apa itu? Kalau untuk tumbal pesugihan apa itu kan beda Mas. Beda dengan hal-hal kayak gini itu beda. Kalau itu kan sifatnya kan serupa. Nah, tapi kalau kesurupan kan enggak juga. Kan suatu ada kesalahan mungkin dia kesenggol, apa keserempet atau ketendang. Tapi bukan karena perintah seseorang. Nah itu karena diusik dia ya. Ibaratnya Pak Edi lagi duduk, saya lewat ketendang. Nah seperti itu ya. Tapi kalau yang kemarin itu emang ya. Sengaja ditaruh ya. Kalau dari tumbal-tumbal itu kan pasti udah jelas itu kan suatu perintah. Lain. Boleh Pak Edi dari video yang tadi Pak Edi bantu temennya tadi. Nah sedikit pesan buat teman-teman yang lagi melihat video ini, ketika beraktivitas atau kemanapun lah dia pergi, itu sebaiknya kayak gimana? Ya sebaiknya kita banyak berdoa lah sebelum kita berangkat, baca doa perlindungan kepada Allah. Karena apa? Agar apapun yang kita lakukan ya agar kita selamat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu dalam hati banyak zikir gitu. Dan terutama ya badan kita, terutama perut ya itu ya. Jangan terlalu mengosongkan perut di saat kita mau pergi kemana, jangan perut kosong. Semakin banyak perut kita isikan menjauh dari suatu penyakit. Kalau kita perut kosong kemana-mana, ya itu tadi. Kitanya jadi energi kita jadi ini. Energi cukup melemah Mas. Dengan adanya perut kosong kan energi. Maksud saya bukan karena apa namanya perut kosong itu kalau puasa itu jelas lain. Beda. Itu kan bagus lah kalau untuk puasa. Maksudnya ya kita beraktivitas kalau ini ya diisi lah perut biar ada energi yang masuk dalam tubuh kita. Ada kekuatan, terutama yang agak luput dari suatu doa-doa kita. Jadi iya betul kata Pak Edi. Kan sebenarnya unsur itu sebuah energi ya. Nah, ketika kita misal tadi bilang Pak Edi perut kita kosong, nah kita kan mau energi kita itu minimal gitu ya. Nah ketika kita terkuras energinya atau energi kita lemah, unsur-unsur itu kan sebuah energi pasti akan lebih mudah. Benar ya Pak Edi ya? Karena fisiknya lemah, karena belum makan kan? Betul. Nah selain itu kan mungkin yang tadi ya, kita mau melakukan apapun, aktivitas apapun diawali dengan doa. Terutama ya doa lah. Jadi kita biar dimudahkan dan selamat dimanapun kita berada. Ya Pak Edi ya. Nah teman-teman itu tadi sedikit sharing ya, sharing benar-benar sharing bermanfaat ya, mudah-mudahan sama teman-teman semua kita ambil hikmahnya bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita lagi beraktivitas, nah itu tuh jangan sembarangan lah ya. Kita nggak tahu ya, karena dimana-mana itu ada unsur yang nggak terlihat ya. Ketika kita diusik, kita aja nih ya Pak Edi, kita diusik pasti kita juga akan merasa nggak nyaman, apalagi unsur ketika diusik juga pasti akan merasakannya nyaman. Nah kita jaga dimanapun kita berada Pak Edi ya teman-teman. Cukup kali ini sharing dari Pak Edi di video konten sharing yang insya Allah berfaedah.
Kita ketemu lagi, dan sebelum kita tutup jangan lupa yang belum subscribe dulu ya Pak Edi ya, biar makin banyak, dan teman-teman bisa melihat video-video berikutnya, kelanjutannya. Masih banyak sekali ya cerita-cerita dari Pak Edi, pengalaman secara langsung ketika dia membantu teman-temannya yang kemasukan unsur, atau yang istilahnya yang enggak, ya seperti itulah yang terlihat ya Pak Edi ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.